Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan bakal memulai petualangan di divisi Championship bersama Ipswich Town. Kepastian itu datang setelah sang pemain batal dipinjamkan musim ini. Elkan Bagot awalnya ingin kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town. Namun sampai berakhirnya bursa transfer musim panas, nama Elkan Bagot tetap berada dalam skuad Ipswich Town. Ipswich Town merestui pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23. Manajer Kieran McKennie menegaskan pihaknya akan mengizinkan Bagot bermain di ajang tersebut. Elkan Bagot masuk daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Kegiatan itu akan digelar di Solo mulai 9 September 2023. Selain ke kualifikasi Piala Asia U23, Ipswich Town juga siap melepas Elkan Bagot bila dipanggil ke timnas Indonesia pada Piala Asia 2024. Manajer Kieran McKennie menyebut pihaknya tak masalah kehilangan Bagot saat kompetisi tengah berlangsung. Sebelumnya, TWTD juga turut mengabarkan pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Pemanggilan ke skuad U23 ini menjadi yang pertama buat Bagot. Media Inggris merasa heran dengan pemanggilan Elkan Bagot ke timnas U23. Maklum, Bagot sudah punya caps yang banyak di timnas Indonesia senior dan kali ini turun ke skuad U23. Timnas Turkmenistan akan menjadi lawan bagi timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Laga ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia. Jika meraih kemenangan, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan poin yang cukup banyak. Sebab saat ini Turkmenistan berada di peringkat 138 FIFA. Cukup jauh di atas timnas Indonesia yang sementara ini masih tertahan di posisi ke-150. Timnas Indonesia pun sudah mengumumkan 24 nama pemain yang akan digunakan untuk pertandingan ini. Mereka akan segera dikumpulkan dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, timnas Turkmenistan tetap memiliki nilai ancaman yang cukup besar bagi timnas Indonesia. Terutama jika tiga bintang mereka ini mendapatkan kesempatan bermain. Ahmet Atayev. Sosok satu ini cukup akrab dengan sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, Atayev diketahui pernah bermain untuk Arema Football Club dan Persela Lamongan. Ahmet Atayev memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan. Namun, ia bisa juga dipasang sebagai bek tengah. Saat ini, Ahmet Atayev sudah berusia 32 tahun. Meski demikian, ia masih menjadi pemain penting di skuad Turkmenistan. Abdi Biashimov. Abdi Biashimov adalah sosok kapten terkini timnas Turkmenistan. Ia adalah pemain yang sangat matang pada usia 27 tahun. Abdi Biashimov bermain sebagai bek tengah. Ia memiliki postur tinggi besar yang akan menjadi ancaman bagi para penyerang timnas Indonesia pada laga nanti. Saat ini Abdi Biashimov bermain untuk FK Argadag, klub yang cukup lama berkiprah di liga sepak bola level tertinggi sepak bola Turkmenistan. Teimur Chariev. Teimur Chariev bisa dikatakan sebagai salah satu bintang muda yang paling bersinar di sepak bola Turkmenistan saat ini. Gelandang berusia 22 tahun itu bahkan bermain di luar negeri, tepatnya di Liga Kyrgyzstan. Teimur Chariev memiliki tipikal permainan yang cukup fleksibel. Ia bisa bermain sama baiknya di posisi gelandang bertahan maupun serang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memilih deretan pemain yang akan mengisi lini serang timnya saat menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday periode September.
Sebagian besar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday kali ini masih dihuni wajah-wajah lama. Namun, ada pula beberapa nama yang berstatus sebagai debutan di skuad Garuda. Dari beberapa pemain, mereka memang punya catatan yang istimewa bersama klubnya masing-masing. Meskipun demikian, beberapa nama diantaranya juga terhitung kurang moncer. 7 dari 2 pemain depan yang dipanggil Timnas Indonesia, ada 3 pemain paling istimewa. Mereka adalah Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Sadil Ramdhani. Sadil sendiri punya catatan ciamik bersama Sabah Football Club. Sejauh ini sudah menghasilkan 6 gol dan 10 assist dari 17 pertandingan di semua ajang. Sementara itu, Stefano Lillipali tercatat sebagai pemain naturalisasi yang juga punya kiprah mentereng. Musim ini dia sudah menyumbangkan 5 gol dan 6 assist untuk Borneo Football Club di BRI Liga 1. Yang terakhir ada Egy Maulana Fikri. Dia mulai mendapatkan performa terbaiknya. Egy selalu bermain sebagai starter pada 10 laga BRI Liga 1 musim ini dan mencetak 2 gol plus 2 assist. Catatan produktivitas penyerang di level klub tampaknya tak begitu menjadi patokan utama bagi Shin Tae-yong dalam memanggil pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pasalnya ada 2 striker yang sebetulnya tak begitu moncer di BRI Liga 1. Kedua pemain yang dimaksud adalah Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat. Dendi masih belum juga pecah telur pada musim ini. Dari 10 penampilannya, dia baru bisa menyumbang 1 assist. Hal yang sama juga dialami Dimas Derajat. Setelah sempat absen karena cedera, dia juga baru mencatat 5 penampilan dengan kontribusi 1 assist. Selain itu, Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan bagi 2 nama pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok debutan yang dimaksud ialah Rian Kurnia dan Aji Kusuma. Jika merujuk pada performanya di klub, keduanya bukanlah pemain andalan utama di timnya masing-masing. Aji Kusuma hanya 1 kali dimainkan sebagai starter dan belum menyumbangkan gol untuk Persija Jakarta dari 8 penampilannya di BRI Liga 1 musim ini. Sementara itu, Rian baru 2 kali merasakan bermain sejak menit awal. Sejauh ini pemain sayap berusia 28 tahun itu baru menyajikan 1 gol dari 8 pertandingan di BRI Liga 1 musim ini.